kali ini saya akan menjelaskan 7 istirahat yang membuat diri kita lebih semangat, lebih berdaya, dan lebih powerful. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Kenapa saya membuat video ini? Karena banyak orang japri kepada saya, Mas, saya sudah istirahat, tapi kenapa kok masih lemas, masih kurang berdaya, kurang semangat dalam melakukan aktivitas. Nah, bagaimana solusinya? Nah, di sini saya akan merangkum 7 cara istirahat agar lebih powerful dan macam-macam istirahat itu seperti apa. Silakan Anda simak videonya ya, nanti biar Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya. Nah, seperti video yang sudah saya singgung di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang 7 istirahat yang membuat mental kita lebih powerful, lebih semangat, dan lebih berdaya. Nah, istirahat yang pertama yaitu istirahat secara fisik ya. Istirahat secara fisik, Anda bisa santai-santai seperti ini, duduk di depan rumah sambil Anda menikmati kopi atau minuman. Nah, setelah itu Anda bisa juga lakukan yang namanya tidur secara jam yang cukup, yaitu tidur selama 8 jam. Jadi jam 10 malam Anda bisa lakukan yang namanya tidur, santai, istirahat, menenangkan fisik Anda biar lebih powerful. Ketika bangun tidur, Anda akan memiliki energi yang sangat positif. Yang ketiga, Anda bisa lakukan yang namanya meditasi. Nah, meditasi ini bisa Anda lakukan untuk membuat diri Anda lebih rileks, lebih santai. Meditasinya itu seperti apa, Mas? Jadi Anda tinggal duduk aja, rileks, santai, dan tenang. Anda atur nafas, buang, rileks, tenang, sadari nafas. Niatkan untuk merilekskan seluruh tubuh Anda. Maka dengan begitu, Anda akan merasakan energi positif yang ada di dalam diri Anda itu akan bangkit. Nah, begitu juga dengan ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis bisa juga digunakan untuk merelaksasi ya, tubuh kita lebih tenang, lebih fresh. Nah, dengan begitu, maka kita akan memiliki energi yang sangat positif. Jadi ilmu hipnotis bukan hanya sekedar menidurkan orang, mempengaruhi orang, tapi ilmu hipnotis pun juga bisa digunakan untuk merelaksasi tubuh kita agar lebih powerful dan lebih berdaya. Yang kedua yaitu istirahat mental. Nah, istirahat secara mental ini Anda bisa lakukan dengan cara yang pertama, lakukan yang namanya self hypnosis. Self hypnosis ini pelajaran di materi ilmu hipnotis ya, itu ada ya, yaitu Anda menghipnotis diri Anda sendiri untuk melepaskan beban-beban negatif yang ada di dalam diri Anda dan melepaskan hormon-hormon yang tidak baik di dalam diri Anda atau luapan emosi yang kurang nyaman, rasa iri, rasa kurang semangat apapun ini bisa dilepaskan. Yang kedua, Anda bisa lakukan yang namanya istirahat sejenak di sela-sela waktu kerja Anda. Jadi Pak tarik nafas, hembuskan, jeda sejenak. Mas, bagaimana kalau saya itu kerjanya tidak ada istirahatnya? Dalam hal Anda kerja terus. Nah, ini Anda coba lakukan bagi yang muslim. Ketika Anda istirahat, pas jam makan kerja, Anda ambil air wudhu, setelah itu sholat, Anda tarik nafas, hembuskan, niatkan melepaskan energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Maka dengan begitu, mental-mental yang membuat Anda stres, tidak nyaman, tidak karuan, nah itu biasanya akan ikut luntur. Nah, begitu juga Anda bisa juga cuci muka, cuci kaki, lakukan hadirutu saat ini, nikmati. Maka dengan begitu, energi negatif yang ada di dalam diri Anda itu akan keluar dan Anda merasakan yang namanya energi positif bangkit di dalam diri Anda dan rasa malas itu juga akan hilang. Nah, yang ketiga, Anda bisa lakukan yang namanya istirahat secara sosial. Nah, istirahat secara sosial itu seperti ini ya. Apabila Anda punya hewan peliharaan, nah coba Anda beri makan, nikmati, misal anjing atau kucing atau burung bebas. Itu tergantung dari Anda ya. Nah, Anda nikmati momen-momen itu sambil Anda menikmati memberikan makan atau apapun itu bisa Anda lakukan. Bisa juga Anda bisa membangun hubungan yang baik, makan bersama dengan keluarga. Jadi ada kualitas hubungan dengan keluarga Anda, coba Anda bangun. Maka Anda juga akan merasakan yang namanya feedback positif dan energi positif juga akan hadir dalam diri Anda. Itu langkah yang ketiga. Jadi yang keempat, Anda lakukan yang namanya istirahat secara sensorik ya. Istirahat secara sensorik yaitu Anda istirahatkan semuanya aktivitas Anda, baik handphone Anda coba Anda matikan.
lampu Anda juga Anda matikan. Nikmati keheningan di dalam diri Anda. Nikmati duduk tenang. Nah, atau bisa Anda ganti suasana lampu kamar Anda dengan warna kuning yang redup, yang lebih tenang. Maka aura-aura positif yang ada di dalam diri Anda atau sensori yang ada di dalam diri Anda itu menyerap energi positif yang ada di situ. Sehingga Anda merasakan jauh lebih tenang, jauh lebih powerful, jauh lebih berdaya. Nah, itu manfaat dari mengistirahatkan semuanya aktivitas Anda. Baik komputer apapun itu coba dimatikan semuanya. Nikmati diri Anda, nikmati semuanya. Nah, maka Anda akan merasakan yang sangat powerful. Dan teknik ini pun juga dilakukan di hipnoterapi juga ada ya, yaitu mengistirahatkan semuanya, melepaskan semuanya beban-beban stres yang ada di dalam diri. Maka dengan begitu energi positif juga akan bangkit. Nah, beruntung sekali bagi Anda yang sudah belajar ilmu hipnotis, nah Anda bisa mengkombinasikan di teknik relaksasi ya. Itu kan ada di teknik hipnoterapi. Nah, tinggal Anda relaksasi tubuh Anda sambil mematikan seluruh aktivitas yang ada di handphone Anda dan matikan lampu Anda. Dan nikmati suasana eksklusif untuk diri Anda. Maka dengan begitu, Anda akan merasakan energi powerful, semangat, luar biasa, itu hadir di dalam diri Anda. Nah, langkah yang kelima, Anda bisa lakukan yang namanya istirahat secara spiritual. Nah, terkadang dalam menjalani hidup, kita sering melakukan yang namanya keluh kesah ya. Keluh kesah, terus rasa benci, rasa apapun itu biasanya ada ya, yang namanya orang itu tidak lepas yang namanya dari hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana Mas cara menjaganya, bagaimana Mas cara beristirahatnya? Kalau di dalam ilmu hipnotis itu ada yang namanya teknik sensualisasi. Nah, di ilmu spiritual ini kita bisa lakukan yang namanya bersyukur. Nah, coba Anda syukuri apa yang Anda punya. Syukuri bahwa Anda masih bernafas. Anda syukuri masih sehat. Lihat di luar sana banyak orang di rumah sakit mau bernafas saja masih pakai oksigen ya. Nah, coba Anda syukuri apa yang Anda nikmati saat ini untuk apa. Nah, nikmati, syukuri semuanya. Yang kedua, Anda bisa lakukan yang namanya doa positif. Nah, Anda coba hening sejenak. Bagi yang muslim, silakan Anda sholat. Setelah Anda sholat, Anda coba berdoa. Doakan hal-hal positif untuk diri Anda. Doakan semuanya yang ada di sekeliling Anda. Maka Anda sudah mengistirahatkan secara spiritual Anda. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya juga akan ditambah. Nah, begitu juga ketika Anda berdoa, bersyukur semuanya, maka energi positif juga akan bangkit di dalam diri Anda. Begitu sederhananya ya, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, silakan Anda lakukan tip-tip yang saya sampaikan tadi, silakan Anda pilih mana yang paling nyaman. Yang keenam, Anda lakukan yang namanya istirahat secara emosional. Emosional itu rasa yang ada di dalam diri Anda, ekspresikan semuanya. Anda tidak perlu menyenangkan orang lain untuk semuanya, tapi Anda coba senangkan diri Anda tanpa merugikan orang lain. Nah, itu adalah poinnya. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Alangkah baiknya Anda senangkan diri Anda tanpa mengganggu aktivitas orang lain atau merugikan orang lain. Maka dengan begitu Anda akan emosi yang ada di dalam diri Anda yang penuh rasa syukur, rasa hening, rasa melimpah ruah itu akan bangkit. Begitu juga di dalam ilmu hipnotis, di ilmu hipnoterapi. Nah, di situ juga diajarkan bagaimana cara melepaskan emosional yang tidak enak di dada itu seperti apa. Itu ada ya di teknik objek imaginary. Bagi Anda yang sudah belajar ilmu hipnotis, di ilmu advance-nya, di level 2-nya, itu ada ya teknik bagaimana cara melepaskan emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Nah, begitu ya tentang bagaimana cara beristirahat. Di ilmu hipnotis itu semuanya ada teknik-tekniknya, tinggal melakukan step by step-nya. Maka itu semuanya ada. Begitu sederhana, tapi apabila kita lakukan dengan khusyuk, dengan tenang, maka energi positif itu benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, yang terakhir, Anda melakukan yang namanya istirahat secara kreatif. Nah, istirahat secara kreatif ini juga saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan ulang, istirahat secara kreatif itu istirahat seperti apa. Anda bisa berlibur di pantai, di hutan, di alam, di air terjun. Nah,
itu merupakan istirahat secara kreatif. Maka dengan begitu Anda akan mendapatkan yang namanya inspirasi dalam kehidupan Anda. Ketika Anda melihat air terjun, terus ketika Anda melihat pegunungan, itu juga merupakan istirahat secara kreatif. Nah, apabila Anda melakukan semuanya yang saya sampaikan tadi, silakan Anda pilih mana yang paling sempurna, mana yang paling mudah Anda lakukan, silakan Anda lakukan. Maka capek secara mental, secara fisik, semuanya itu bisa terobati. Nah, di ilmu hipnotis semuanya bisa kita lakukan dengan memprogram pikiran bawah sadar. Oke, semoga ini bermanfaat. Semoga juga siapapun yang melihat video ini, saya doakan setiap hari tambah sehat, tambah sukses, tambah kaya, dan dirundung keajaiban. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari tentang ilmu pemberdayaan diri, khususnya di ilmu hipnotis, ilmu pikiran, ilmu hipnoterapi, Anda bisa join di kelas pelatihan saya. Pelatihan saya bisa diikuti kelas pelatihan online atau kelas pelatihan jarak jauh. Dan bagi Anda yang ingin membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, belajar secara mandiri, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Sekian dari saya, Akhirul Kalam, Billahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.